before adhan, they read Quran, they read salawat to Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. I'm sitting in my room. Itu kan memang yang sering terjadi ya kan, yang memang adat di desa-desa ataupun di kampung-kampung, bahkan di kota-kota sekalipun, itu sebelum adzan itu biasanya berzikir, membaca Al-Quran. So I go to Maulana. MashaAllah, beautiful. No, this beat is not long. Tidak ada yang ayat yang mengatakan, ayat yang melarang bahwa zikir itu tidak diperbolehkan ketika sebelum adzan. Zikir itu tidak diperbolehkan ketika sebelum sholat, ba'da sholat. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ayat itu menganjurkan untuk berzikir kapanpun dan dimanapun. Sehingga Al-Quran yang berbentuk buku semacam ini di zaman Rasulullah itu tidak ada. Lalu ini dikatakan bid'ah, sehingga tak boleh baca Quran. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku, kata Rasulullah, itu tidak akan bersepakat atas sebuah kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hikayat Islami. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang menurut saya itu sangat penting untuk dibahas, karena ini berkaitan dengan amal-amal kita sehari-hari, amaliah-amaliah yang sudah menjadi adat dan juga menjadi tradisi, sudah mengakar di Indonesia. Namun amalan ini menurut sebagian tokoh atau seseorang, ya, menurut seseorang ini merupakan amal yang bid'ah. Amal ini tidak ada di zaman Rasulullah. Coba kita simak video kali ini yang memang berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. In the Quran, oh, you have believed, obey Allah and obey the messenger and those of authority. You have to obey the messenger alayhi salatu wassalam. And this is why in ibadah, in Islam, in Sharia, we only follow. We don't invent. We don't make up things. Every day before Fajr, 15 minutes, 20 minutes, what's happening in the masjid? Huh? Before adhan, they read Quran, they read salawat to Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. I'm sitting in my room. Itu kan memang yang sering terjadi ya kan, yang memang adat di desa-desa atau di kampung-kampung, bahkan di kota-kota sekalipun, itu sebelum adzan itu biasanya berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawatan, ya kan. Jadi ini merupakan adat kita untuk melestarikan zikir, untuk berzikir kepada Allah, mengingatkan orang-orang agar berzikir kepada Allah, memberitahu kepada orang-orang bahwa sebentar lagi waktunya sholat. Kemudian terus, amalan apa ini? Nah, amalan apa ini katanya? Looking in my books, maybe this is new Islam. I never taught us this in Makkah, in Medina. I opened Quran, there's nothing mentioned. Books of Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i. Where are they bringing this from? So I go to Maulana. MashaAllah, beautiful. No, this beat is not long. So I say, Maulana, what is this? He said, this is dhikr. This is munajat. This is, I said, don't give me the name. What is it? He says, good. I said, is it from the Quran? He says, no. Is it in the Sunnah? He says, no. But it's good. That's strange. He said, why strange? I said, because Allah Azza wa Jal says in the Quran, this day I have perfected for you your religion. What day was it? Yeah. Day of Arafah in Hajjatul Wada', the last year where the Prophet performed Hajj alayhi salam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Sudah, ya. Dari sini kita bisa menangkap dari beberapa ungkapan yang dikatakan oleh Syekh ini, Syekh Asim Al-Hakim ini, bahwa ini tidak ada dalam agama Islam, tidak diajarkan dalam agama Islam. Artinya Rasulullah tidak pernah melakukan berzikir ataupun bersolawat, mengaji Al-Quran sebelum adzan salat. Sehingga ini dikatakan bid'ah, ini dikatakan tidak betul, ini tidak dikatakan salah dan hukumnya haram.
Sekarang begini, coba kita kaji secara dalil ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan Udzukurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya berzikir, kapanpun, dimanapun, dan siapapun bagi orang muslim yang ingin berzikir, silahkan berzikir. Tidak dibatasi waktu. Sehingga Imam Ibn Abbas mengungkapkan dalam mentafsir satu ayat, yaitu ayat surat An-Nisa ayat 103, wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dalam ayat ini ketika kalian menunaikan salat, maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, ingatlah kepada Allah. Imam Ibn Abbas ini menjelaskan daripada tafsir ayat ini. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Ibn Abbas berkata, billaili, entah di malam hari, wan nahari ataupun siang hari, fil barri ataupun di daratan, fil bahri ataupun di lautan, was safar dalam perjalanan, wal hadar dari rumah, wal ghina dalam keadaan kaya, wal faqr dalam keadaan miskin, wal marad dalam keadaan sakit, was sihat dalam keadaan sehat, was sir dalam keadaan sepi, wal alani dalam keadaan ramai. Jadi dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada larangan dari Rasulullah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan zikir itu tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan sebelum azan? Apakah ada dalil yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Dalil itu hanya mengatakan bahwa zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun. Sebelum sholat silahkan berzikir, sebelum azan silahkan berzikir, kapanpun dimanapun. Tidak ada ayat yang mengatakan, ayat yang melarang bahwa zikir itu tidak diperbolehkan ketika sebelum adzan. Zikir itu tidak diperbolehkan ketika sebelum sholat, ba'da sholat. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ayat itu menganjurkan untuk berzikir kapanpun dan dimanapun. Sehingga Ibn Abbas itu menafsirkan seperti itu. Ini merupakan sabda daripada Rasulullah yang saya ambilkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini merupakan Mau'izatul Mu'minin yang merupakan mukhtasar ataupun ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Nah, dalam Ihya Ulumuddin itu menampilkan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ana ma'abdi, aku beserta hambaku, aku selalu menyertai hambaku, ma'adzakarni, selagi hambaku itu ingat kepadaku, wa taharrakat bi syafatah." Bibirnya itu selalu bergerak untuk berzikir kepadaku. Kapan waktunya berzikir? Kapan saja. Tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu tertentu sehingga seorang tersebut itu harus berzikir, tidak ada. Kalau semuanya apa-apa bid'ah, maka Al-Quran yang kamu pegang, yang kamu baca, yang kamu telaah, yang kamu pelajari setiap hari berbentuk buku seperti ini, itu merupakan perkara yang bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena di zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran yang berbentuk buku seperti ini. Al-Quran berbentuk buku itu dimulai di masa Khalifah Abu Bakar ketika perang Yamamah. Banyak orang muslim yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tersebut itu kebanyakan adalah orang-orang yang hafal Quran. Sehingga sahabat Umar itu khawatir hilangnya sebagian teks-teks kalam ilahi tersebut bila tidak dibukukan itu Al-Quran. Akhirnya muncullah inisiatif untuk membukukan Al-Quran. Diutarakan kepada Abu Bakar, gimana kalau kita bukukan Al-Quran? Maka baiklah, oke, dibukukanlah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dibukukan kemudian menjadi sempurna pada saat masanya Khalifah Utsman bin Affan, sehingga disebutlah Rom Utsmani. Sehingga Al-Quran yang berbentuk buku semacam ini di zaman Rasulullah itu tidak ada. Di zaman Rasulullah itu masih berbentuk teks-teks murni di kalam ilahi yang ditulis di tulang belulang, di pelepah kurma, di kayu-kayu, di kulit binatang. Lalu ini dikatakan bid'ah, sehingga tak boleh baca Quran. Suatu kebaikan yang sudah menjadi adat di Indonesia itu diharam-haramkan. Dia nggak terima itu, nanti ke kampung nggak terima semua itu. Jadi mereka semua orang yang melakukan hal itu dikatakan salah, dikatakan bid'ah, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Jelas yang salah siapa? Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku, kata Rasulullah, itu tidak akan bersepakat atas sebuah kesesatan. Orang di Indonesia melakukan amalan yang seperti itu, berzikir sebelum salat, berzikir ba'da salat, melantunkan zikir qabla al-adzan, itu sudah berabad-abad dilakukan di Indonesia. Sehingga ini dikatakan bid'ah. Ya, mestinya orang-orang dulu, ulama-ulama terdahulu di Indonesia mestinya lebih alim dari dia. Ya, mestinya lebih alim dari dia. Nah, ini tidak ada yang menyebutnya bid'ah, karena memang zikir itu dianjurkan. Kapan zikir dianjurkan? Kapanpun, dimanapun.
Qabla sholat, qabla al-adhan, ba'da al-adhan, terserah. Setelah sholat, sebelum azan, mau berzikir, terserah kapanpun itu berzikir. Lalu ini dikatakan bid'ah, yang maka jelas ini jauh daripada pemahaman yang sahih, ya kan? Ini jauh dari pemahaman yang benar. Makanya teman-teman hati-hati ketika ingin berguru ya. Kita perlu menelisik, kita perlu bertanya, kita perlu mengetahui biografi, kemudian latar belakang daripada orang yang akan menjadi guru kita. Jangan sembarangan mencari guru. Mungkin sekian itu video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jangan lupa itu subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian, sampai bertemu lagi.